Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak sosial informatika. Anang ning ning nang, anang ning ning nang. Namun, sebelum saya menjelaskan dampak sosial dari informatika, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu informatika. Jadi, informatika adalah bidang ilmu yang luas yang mempelajari tentang studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika tidak hanya terbatas pada komputer, tetapi juga mencakup cara kerja informasi dan data, baik dalam sistem alami maupun buatan. Kalau secara sederhananya, informatika mencakup cara kita mengelola, memproses, dan menggunakan informasi melalui teknologi seperti komputer. Nah, contoh dari kita penggunaan informatika itu seperti dalam studi kita menggunakan HP maupun komputer untuk membuat tugas, ataupun dalam bisnis seperti penggunaan Excel dan aplikasi-aplikasi lainnya, maupun dalam kita berkomunikasi dengan teman pun itu sudah termasuk dalam penerapan sistem informatika. Dampak positif informatika yang selanjutnya adalah media sosial dan perluasan relasi. Dimana seperti kita tahu bahwa di zaman sekarang sudah banyak orang yang menggunakan media sosial, dimana dengan adanya media sosial bisa menjadi sarana untuk kita tetap terhubung dengan teman, keluarga, kerabat dimanapun dan kapanpun, serta menambah jaringan profesional. Selanjutnya itu mendorong inovasi ekonomi, dimana seperti yang kita tahu bahwa zaman sekarang sudah muncul banyak e-commerce ataupun akun-akun bisnis online-nya. Nah, walaupun informatika memiliki dampak positif seperti yang sudah saya sebutkan tadi, namun ini bukan berarti bahwa informatika tidak memiliki dampak negatif. Adapun beberapa dampak negatif dari informatika, yang pertama menumbuhkan individualisme dan antisosial, di mana orang yang bisa saja seperti kecanduan gawai bisa menjadi lebih tertutup dan jarang untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Yang kedua, penyebaran hoax dan konten negatif, di mana seperti kita tahu bahwa di era digital ini informasi bisa tersebar dengan sangat cepat, namun belum tentu bahwa informasi itu benar. Bisa saja orang-orang menggunakan kemudian teknologi ini untuk hal-hal jahat. Contohnya seperti penyebaran hoax, di mana menyebarkan berita-berita yang tidak benar adanya, dan juga bisa menyebarkan konten-konten yang bersifat negatif seperti pornografi maupun kekejaman. Yang ketiga itu bisa membuka peluang untuk kejahatan siber atau cybercrime, di mana melalui informatika, contohnya seperti media sosial, kita bisa melakukan kejahatan baru seperti penipuan daring, pencurian data pribadi, dan transaksi barang ilegal karena kurangnya pengawasan. Yang keempat itu kecanduan teknologi, di mana teknologi yang sudah sangat maju bisa membuat seseorang menjadi sangat kecanduan, contohnya seperti kecanduan game online maupun kecanduan bermain media sosial yang bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik, contohnya seperti mata, dan juga bisa berdampak pada mental. Nah, untuk menghadapi dampak dari informatika, tentunya ada solusi dan sikap bijak yang bisa kita lakukan. Solusi yang pertama itu kita bisa meningkatkan literasi digital, di mana memahami cara kerja teknologi dan mengenali risiko daring. Ini bisa menjadi langkah pertama kita untuk kita mengedukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, di mana hal ini sangatlah penting. Yang kedua itu mengatur waktu penggunaan gawai, di mana kita bisa menetapkan batasan waktu online yang jelas dan mengalokasikan waktu untuk aktivitas fisik, interaksi langsung, ataupun hiburan non-teknologi seperti membaca buku atau olahraga. Selanjutnya adalah berpikir kritis sebelum berbagi informasi, di mana sebelum kita berbagi informasi, kita cek dulu apakah informasi ini betul atau tidak. Kita memverifikasi kebenaran dari berita atau informasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang berhubungan dengan informatika, di mana pada hal ini terdapat dua kasus yang akan saya jelaskan, di mana kasus yang pertama adalah layanan telemedicine di Indonesia meningkat pesat saat pandemi, mempermudah akses kesehatan di daerah terpencil. Nah,
Dari berita ini kita bisa tahu bahwa informatika itu berdampak positif bagi masyarakat yang mungkin di daerah terpencil, di mana sekarang dengan kemajuan teknologi informatika bisa mempermudah fasilitas kesehatan bagi mereka, di mana yang awalnya mereka mungkin agak susah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, kini dengan adanya perkembangan teknologi mereka bisa mendapatkan akses kesehatan di daerah terpencil. Selanjutnya ada berita di mana ribuan korban penipuan investasi online dengan modus affiliate di Indonesia alami kerugian hingga miliaran rupiah. Dimana seperti yang kita tahu bahwa di era digital sekarang, kemudahan untuk bertransaksi dan penyebaran informasi melalui internet tidak perlu kita ragukan lagi. Namun hal ini bisa saja berdampak negatif, di mana bisa saja ada oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan kemudahan ini untuk melakukan penipuan. Contohnya seperti penipuan investasi online dengan modus affiliate pada berita ini, di mana tentunya hal ini bisa berdampak negatif, di mana sang pemilik akun bisa saja mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Saya harap melalui video ini juga Bapak Ibu guru serta teman-teman sekalian bisa memahami cara penggunaan teknologi serta bijak dalam menggunakannya. Ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.